Ardi seperti mendengar bisikan seorang wanita berbicara. Lari, Di, lari, cepat, pergi dari sini, pergi dari sini. Menepuk-nepuk sesuatu yang menyelimuti badannya. Sepertinya itu tuh kayak sebuah asbes. Wes semetan kumpul ya, ngerti nih di nijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan saya Tusenja. Di channel ini saya akan membawakan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk semetan yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya, dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini juga permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Ardi. Ardi adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Dia ini punya keluarga yang sangat harmonis. Ardi ini berasal dari keluarga yang sangat kaya raya di desanya. Dan kedua orang tuanya ini punya bisnis toko bangunan dan punya 5 cabang di desa tetangga. Dan ketika itu juga semeton, di hari tuanya, orang tuanya Ardi ini sudah mewariskan semua usahanya ini untuk Ardi dan juga keempat kakaknya. Di samping punya 5 cabang toko bangunan, orang tuanya Ardi juga punya 12 mobil truk yang semua mobil ini juga sudah dibagikan untuk Ardi dan juga untuk keempat kakaknya. Nah, Ardi ini diberikan 3 mobil truk, dan 3 mobil truk ini memang digunakan oleh Ardi untuk mencari bias, mengirim semen dan juga mengirim batako. Semua keuntungannya ini 20%-nya diberikan untuk orang tuanya dan sisanya memang dikelola sendiri oleh Ardi. Dari tamat SMA, Ardi ini memang tidak mau melanjutkan pendidikannya dan sudah langsung terjun mengelola bisnis kedua orang tuanya. Singkat cerita semetonnya, selama ini Ardi itu selalu bergantung kepada orang tuanya dan juga kepada kakak-kakaknya. Ardi ini tinggal satu atap dengan orang tuanya. Dan untuk keempat kakaknya ini, mereka itu kayak sudah dibuatkan rumah oleh kedua orang tuanya di desa yang sama dengan Ardi dan juga orang tuanya. Ardi ini tipikal anak muda yang jarang bergaul, tidak suka kayak terlalu nongkrong sana sini dan juga punya sedikit teman. Nah, menurut Ardi semeton, dari kecil orang tuanya ini sangat adil untuk dia dan juga kakak-kakaknya. Jadi apapun yang dimiliki oleh kakak-kakaknya, pemberian dari orang tuanya, Ardi juga pasti akan punya. Karena dia tuh kayak merasa, ya memang dari kecil dididik sebaik itu oleh kedua orang tuanya. Tapi memang Ardi tuh kayak merasa orang tuanya ini sangat perhatian kepada dia. Karena dari kecil ya, menurut orang tuanya, Ardi ini sering sakit. Engken kaden unduke. Di renan-renan tertentu Ardi ini sering sekali kena musibah, entah jatuh dari sepeda motor, entah jatuh dari kamar mandi dan juga yang lain sebagainya. Dan dari kecil juga Ardi ini sudah sering sekali dibuatkan banten, entah melukat, entah metubah dan juga yang lainnya. Karena orang pintar bilang Ardi ini melik. Dan memang sebetulnya menurut orang tuanya, dari kecil Ardi ini sering sekali berbicara sendiri, sering menghilang dan juga datang sendiri tanpa diantarkan oleh siapapun. Nah, saat usianya Ardi ini menginjak 10 tahun, orang tuanya Ardi ini membuatkan sebuah banten agar Ardi ini tidak bisa lagi melihat dan juga berkomunikasi dengan sesuatu yang kayak kok gini gitu loh. Nah, astungkaranya setelah usia ke 10 tahun itu, sebetulnya hidup Ardi mulai normal. Dia tidak pernah lagi sakit-sakitan dan juga tidak pernah lagi hilang dan juga datang dan pergi seperti sebelum-sebelumnya. Dan setelah itu juga Ardi mulai bisa berbicara dengan normal, bergaul dengan siapa saja. Tapi anehnya sebetulnya menurut orang tuanya Ardi, setelah itu tuh Ardi makin tertutup. Yang dulunya dia itu adalah anak yang periang, suka bergaul dan juga kayak punya banyak teman. Tapi setelah dibuatkan banten ini, Ardi mulai berubah, dia mulai kalem. Kalau dia tuh kayak belajar ya belajar saja, diam di rumah ya diam di rumah saja. Pokoknya dia tuh benar-benar berubah kepribadiannya. Nah, sampai akhirnya Ardi ini kan tamat SMA. Dari dulu dia tuh kayak tidak suka sekali sekolah. Yang ada di polonya dia hanyalah bekerja kecer dan kecer. Dan karena itu, orang tuanya Ardi tidak pernah memaksa Ardi untuk melanjutkan pendidikannya. Mereka hanya ingin Ardi hidup dengan sehat dan juga tetap berada di samping keluarganya. Kakak-kakaknya Ardi ini semuanya tamatan kuliah. Dan mereka itu memang punya gelar, tapi
Setelah mereka ini ada yang bekerja setahun 2 tahun, mereka itu kayak berpikir lebih baik mengurus bisnis orang tuanya daripada memburuh ke Pisage. Dan ujung-ujungnya, walaupun kakak-kakaknya Ardi ini punya titel dan juga gelar, sekarang mereka menjadi bos truk dan juga bos dari toko bangunan milik dari kedua orang tuanya Ardi. Singkat cerita sebetulnya di tahun 2017, ketika itu Ardi sudah berumur 29 tahun. Menurut Ardi, berapa kali pun dia pacaran selalu gagal. Berapa kali pun dia hampir menikah selalu gagal. Ken-ken kaden unduke. Selalu saja ada sesuatu yang kayak menghambat perjalanan cintanya. Dan ketika itu juga sebetulnya, menurut Ardi, dia tuh kayak bersyukur gitu loh, punya orang tua yang baik, punya kakak dan juga ipar, bahkan ponakan yang sangat menyayangi dia. Dan saat itu Ardi tuh sering curhat kepada orang tuanya. Kenapa ya ibu bapak, saya tuh kayak susah banget dapat jodoh. Tapi orang tuanya tuh tipikal orang tua yang tidak pernah kayak menyodot-nyodotkan anaknya supaya cepat nikah lah, cepat punya anak dan yang lain sebagainya. Dan karena itu Ardi mulai move on dan juga berusaha untuk mengembangkan bisnis kedua orang tuanya yang memang sudah dipercayakan kepada dirinya. Nah, Ardi ini biasanya dia itu akan mencari bahan bangunan seperti batako, batu, bias, pasir, dan juga bahan-bahan ini akan memang dijual kembali di toko bangunan kedua orang tuanya. Tapi Ardi ini tidak pergi sendiri semeton. Dia sudah punya 4 sopir yang memang dipekerjakan untuk membawa truk ini dan juga akan digaji sesuai dengan persentase yang memang mereka inginkan. Jadi bisa dibilang Ardi ini hanya fokus untuk mencari bahan-bahan bangunan ini dan akan menjualnya kembali di toko bangunan orang tuanya. Dan bisa dibilang Ardi juga sudah menjadi bos di usia 29 tahun. Nah, ketika itu sebetulnya suatu hari adalah rainan besar di desanya Ardi. Jadi keempat sopirnya ini tidak ada yang bisa bekerja. Dan ketika itu menurut Ardi bapaknya ini 12 bersaudara. Dan bapaknya adalah anak ke-6. Bisa dibilang semua paman dan juga bibinya Ardi ini adalah orang-orang kaya yang ada di desa tetangga. Dan menurut Ardi juga sumber dari kekayaan bapak dan juga paman bibinya ini memang berasal dari kakek mereka yang memang sudah liung lah kecer dari zaman bahule. Jadi bisa dibilang Ardi dan juga kakak-kakaknya ini ya cuma tinggal menikmati apapun itu warisan dari orang tuanya. Tapi sebetulnya kayak Ardi ini sering sekali melihat sepertinya hubungan bapaknya Ardi dengan saudara-saudaranya ini kayak tidak terlalu mulus. Ada beberapa paman dan bibi yang sepertinya sering sekali bergesekan dengan bapaknya Ardi. Tapi mungkin karena Ardi ini bisa dibilang masih tidak terlalu memikirkan hal ke sana, dia pun kayak cuek. Nah, adalah salah satu paman, ini adalah kakak kedua dari bapaknya Ardi. Ardi lumayan dekat dengan si paman ini yang walaupun paman ini memang kayak tidak terlalu mulus hubungannya dengan bapaknya Ardi. Tapi sejauh ini Ardi tuh merasa pamannya ini sangat baik kepada dia dan juga kakak-kakaknya. Suatu hari sebetulnya ketika ada rainan ini ya, pamannya Ardi ini bilang dia sedang membangun dan perlu sekali tanah uruk agar bangunannya ini cepat selesai. Nah, ketika itu pamannya minta tolong kepada Ardi untuk mencarikan tanah uruk sebanyak 20 truk. Karena bangunan yang dia buatkan ini memang disediakan oleh pamannya untuk adik sepupunya Ardi yang sebentar lagi akan menikah. Nah, karena inilah sebenarnya tanah uruk yang diminta oleh pamannya ini sudah diberikan oleh Ardi sebanyak 18 truk dan tinggal sisa 2 truk lagi. Di hari itu sebenarnya sudah finish karena uang yang diberikan oleh pamannya ini memang sudah dikantongi oleh Ardi dari beberapa hari yang lalu. Karena Ardi ini kayak merasa segan kepada pamannya, Ardi pun nyetir truknya sendiri untuk mencari tanah uruk ke desa tetangga. Menurut Ardi, dia itu memang sudah punya langganan di mana aja tempat membeli tanah uruk, membeli pasir, membeli batako dan juga yang lain sebagainya. Di saat itu kebetulan adalah otonannya Ardi. Paginya Ardi ini sudah makan dan sarapan seperti biasa dengan orang tuanya dan juga sudah natap banten oton. Saat itu sebenarnya ibunya bilang, kamu tidak usah bekerja lah dek hari ini, kamu diam saja di rumah menemani ibu dan bapak. Tapi Ardi menjelaskan, dia sudah kadang mengantongi uang dari pamannya, jadi tuh kayak ngerasa tidak enak. Nah,
Karena mungkin orang tuanya ini tahu kalau Ardi ini profesional sekali ya, orang tuanya berpesan, nanti setelah kamu selesai bekerja cepat pulang dan jangan kemanapun, karena nanti malam kita mau manggang bersama dengan kakak ipar dan juga ponakanmu. Dan Ardi pun mengiyakan. Sebenarnya dari 3 hari yang lalu semutan, Ardi ini seperti mendapatkan firasat yang aneh. Dia itu bermimpi anyudan blabar atau dibawa oleh banjir yang besar. Dan di dalam mimpi ini sepertinya Ardi itu selalu berhasil diselamatkan oleh seseorang. Dan ketika Ardi ini tidur siang, Ardi juga seringkali bermimpi sepertinya dia ini sudah punya rumah yang sangat mewah. Tapi Ardi tidak tahu di mana lokasi rumah tersebut. Tapi di dalam mimpi setiap Ardi akan masuk dan juga tinggal di rumah baru ini, selalu ada orang yang melarang dia masuk sampai akhirnya Ardi pun terbangun. Tapi Ardi tidak pernah menceritakan mimpinya ini kepada orang tuanya, karena orang tuanya Ardi ini tipikal orang tua yang sangat overprotective kepada Ardi. Menurut Ardi, orang tuanya seperti itu ya karena Ardi ini memang sakit-sakitan dari kecil. Nah, di pagi itu Ardi pun mengendarai truknya sendiri menuju ke desa tetangga untuk membeli tanah uruk. Saat tiba di sana, sebetulnya ternyata truk yang sudah mengantri itu ada banyak sekali dan Ardi ini mendapat nomor urut 10. Nah, selama Ardi ini menunggu truknya ini kayak ngantri, dia pun duduk di seberang jalan karena di seberang jalan itu kebetulan adalah warung kopi dan di sana banyak sekali ada sopir truk yang memang ngopi dan juga ngerumpi di sana sambil menunggu giliran. Setelah Ardi menunggu cukup lama, akhirnya giliran truknya pun datang sama tahun. Ardi pun memajukan truknya dan juga truk ini tuh kayak diisi dengan tanah uruk menggunakan alat berat. Dan sambil menunggu truknya ini penuh, Ardi kembali duduk di tempat dagang kopi di seberang jalan. Tapi waktu itu kebetulan teman-teman, Ardi ini adalah truk terakhir yang memang akan mengambil tanah uruk di sana. Selama mungkin sekitar 30 menit Ardi duduk di sana dan juga mengobrol dengan bapak-bapak yang menjual kopi di sana. Tiba-tiba saat Ardi ini masih ngopi, main HP dan juga ngobrol dengan si bapak-bapak ya, kok tiba-tiba hujannya deras sekali sematan. Dan kebetulan memang saat itu adalah musim hujan. Hujannya itu benar-benar deras dan ada tatit klepek. Salah satu orang yang nyetir alat berat ini tuh sampai berlari masuk ke sebuah gudang yang memang tersedia di sana sematan. Nah, tempat Ardi ini membeli tanah uruk ini itu tuh lokasinya kayak agak masuk ke dalam. Kalau dibilang gang sih bukan, kalau dibilang pangkung juga bukan. Tempat ini tuh kayak masuk ke dalam di samping jalan raya besar yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain. Dan tempat itu memang terkenal, tempat orang-orang akan membeli tanah uruk di sana. Dan ketika itu Ardi cuma berdua di warung kopi tersebut. Ada beberapa sopir truk yang memang bertugas di sana, sedang masuk ke dalam gudang dan juga sepertinya menunggu hujan reda. Nah, saat Ardi ini kayak masih berbincang dengan si bapak-bapak penjual kopi, tiba-tiba Ardi kok merasa kuping sebelah kanannya berdengung. Dan itu sampai terasa sangat sakit. Berkali-kali Ardi itu kayak, aduh apa ini? Tapi rasa berdengungnya ini tidak hilang-hilang. Nah, saat itu sebetulnya bapak-bapak penjual kopi ini bilang dia tuh merasa mengantuk dan akan rebahan sebentar di belakang. Karena di belakang tempat jualannya ini tuh kayak ada tenda kecil, tempat dia biasanya beristirahat di sana. Dan Ardi pun mengiyakan. Akhirnya tuh Ardi kayak duduk sendiri di depan warung kopi ini sambil melihat ke sekeliling. Kiri kanannya Ardi ini bisa dibilang tuh kayak hutan belantara yang tentu saja tidak ada rumah penduduk. Di tempat itu hanya ada 2 gudang, tempat sopir-sopir beristirahat di sana dan juga warung kopi yang lumayan besar. Dan saat itu, saat Ardi ini melihat ke kiri dan ke kanan, kok tiba-tiba suasana yang tadinya tuh kayak adem, asri dan juga hijau, Ardi mulai merasa merinding. Kuping kiri dan kanannya ini berdengung dan kepalanya mulai sakit. Hujan pun mulai reda. Dan ketika itu tiba-tiba Ardi seperti mendengar bisikan seorang wanita berbicara. Lari Di, lari, cepat pergi dari sini. Nah, suara ini tuh terdengar kayak kecil tapi makin membesar. Tapi ketika Ardi tuh kayak nengok kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, dia tuh bingung dong. Kok ada bisikan seorang wanita? Tapi Ardi tuh tetap berdiam diri semata. Dia tuh merasa kayak kok ada firasat yang aneh dan juga kayak mulai merinding. Nah, saat itu
Ardi merasa sebetulnya kepalanya sangat sakit. Dan kemudian di sela-sela suara wanita yang menyuruh Ardi untuk segera pergi dari sana, Ardi kok seperti mendengar suara reruntuhan yang sangat besar. Ardi mulai berpikir, itu suara apa ya? Kok seperti ada suara reruntuhan yang kayak wuss. Nah, Ardi berpikir lagi, oh mungkin itu adalah suara dengungan yang mungkin tadi dia dengar. Tapi suara dengungan kali ini kok seperti suara tanah yang terjatuh. Dan tiba-tiba boom. Ardi tidak tahu apa yang terjadi. Yang dia rasakan saat itu ya, badannya ini seperti tertimpa sesuatu. Dan di sekujur badannya ini Ardi merasakan sangat lengket, dingin, dan juga waktu itu kengken keadaan unduke, Ardi merasa badannya ini sangat berat sampai akhirnya ya, karena Ardi tidak bisa menahan rasa berat yang ada di badannya ini, Ardi pun pingsan semeton. Nah, entah berapa lama Ardi ini pingsan, dia pun mulai terbangun. Ketika Ardi terbangun, dia tidak melihat apapun. Yang ada hanya kegelapan, dan Ardi juga tidak tahu kenapa. Ardi tidak bisa menggerakkan badan dan juga kakinya. Dan ketika itu semeton, Ardi tuh kayak berusaha untuk mengangkat tangannya dan juga menepuk-nepuk apa ini yang seperti menyelimuti badannya gitu loh. Nah, setelah Ardi ini kayak menepuk-nepuk sesuatu yang menyelimuti badannya, sepertinya itu tuh kayak sebuah asbes yang menyelimuti badannya Ardi. Dan waktu itu Ardi masih bisa bernapas semeton. Nah, dan waktu itu juga ya, Ardi seperti samar-samar mendengar suara orang yang sangat banyak sedang berkerumun. Di dalam itu ya, Ardi tuh berusaha kayak dor menggedor asbes yang sepertinya kayak menutupi badannya dari sesuatu. Tapi Ardi juga belum tahu apa yang terjadi. Ketika itu semeton, tiba-tiba Ardi merasa sangat panas, keluar keringat dingin dari badannya. Dan engken keadaan unduke, Ardi juga mulai merasa susah untuk bernafas. Dalam posisi seperti itu semeton, Ardi tuh kayak merasa kok semakin dia banyak bergerak dan juga menggedor-gedor asbes yang mungkin sedang menutup badannya, kok dia merasa nafasnya makin pendek. Ardi pun mulai sadar, sepertinya dia sedang berada di sebuah reruntuhan bangunan. Dan itu tuh kayak, kok kene? Nah, Ardi pun ingat ya, di kantong saku baju sebelah kirinya itu kan HP-nya ada di sana. Ardi pun berusaha untuk menggapai saku bajunya, kemudian menghidupkan senter di HP-nya. Nah, ternyata benar semeton, Ardi sedang dilindungi oleh asbes. Dan juga sepertinya Ardi tuh kayak terkurung di suatu tempat. Saat itu tuh Ardi takut sekali semeton. Dia mulai merasa nafasnya mulai berat. Oksigen yang sepertinya ada di sana tuh mulai berkurang. Dan Ardi juga merasa sepertinya kakinya ini mulai mati rasa. Tangannya mulai kesemutan dan badannya juga seperti mulai kaku. Itu tuh benar-benar tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan di saat itu Ardi kembali mendengar bisikan seorang wanita berbicara. Kenapa kamu tidak lari? Saya sudah memperingatkan kamu dari beberapa hari yang lalu. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Nah, saat itu Ardi pun tolong berteriak sekuat tenaga. Tapi tidak ada apapun dan tidak ada sesuatu yang benar-benar bisa menyelamatkan dia saat itu. Tapi Ardi tuh kayak bisa mendengar sepertinya ada banyak banget orang yang mungkin sedang mencari dia di balik reruntuhan. Nah, saat itu sebetulnya Ardi mulai meronta-ronta, tolong saya di sini. Tapi kayak itu tuh kayak terasa seperti mimpi.